Shalom adik-adik kelas Petrus. Apa kabar kalian di hari Minggu ini? Inang harap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bersukacita tentunya ya. Kita akan memulaikan ibadah kita. Nah, Inang harap kalian juga di rumah sudah mempersiapkan diri kalian untuk beribadah ya. Sudah mandi, ya kan? Sudah sarapan, ya kan? Sudah sediakan Alkitabnya. Dan paling penting adalah mempersiapkan hati kalian untuk menyembah Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam puji-pujian menyembah Tuhan Yesus, kita berdoa dulu ya adik-adik. Oke, kalian bisa mengikuti doa Inang JC dari rumah ya. Apa yang Inang ucapkan, kalian bisa mengikutinya. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari Minggu ini. Kami bisa datang ke hadapan-Mu Tuhan, bisa beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Berikan kami hati yang baik, hati yang bersukacita dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah juga akan ibadah kami agar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Nah, Tuhan Yesus sudah menyertai kita di sepanjang minggu yang lalu. Ya adik-adik, dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Nah, kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita memuji Tuhan. Lagu buku ND nomor 6 di medley dengan lagu Terima kasih Yesusku. Oke, kita memuji Tuhan bersama-sama. Puji Jehovah na sangat luhur syukur bagimu. Sekali lagi adik-adik, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik kelas Petrus, kita masih memuji Tuhan lagi ya. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Ya, Inang harap kalian semua masih semangat ya. Kita memuji Tuhan lagi dengan lagu yang berjudul Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Nah, oke, kita mulai ya. Musik.
kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Adik-adik nyanyi sama-sama ya. Kita sambil bertepuk tangan. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kuasanya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Sekali lagi, Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk dalam titah ya. Adik-adik kelas Petrus pasti sudah hafal dong titahnya ya. Titah pertama sampai titah ke-10. Tapi Inang JC hanya minta kalian mengucapkan titah ke-5. Oke, kita mengucapkan titah ke-5 bersama-sama ya. Kalau kalian mau bangkit berdiri boleh ya. Kita ucapkan titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Ya, oke? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita. Ya, terhadap pemerintah atau terhadap orang yang lebih tua dari kita ya, seperti opungmu, gurumu di sekolah atau kakakmu ya. Kita harus dengar-dengaran ya adik-adik. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka. Tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka. Ya, menuruti dan menyelami jiwa mereka. Serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Amin. Oke. Kiranya adik-adik kelas Petrus bisa melakukan perintah Tuhan ini dengan baik ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam saat teduh bersama. Kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama pujian ini dengan sikap berdoa ya. Oke, mari kita bernyanyi bersama. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan masuk di dalam saat teduh bersama. Kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian yang berjudul Mari Masuk dengan Sikap Berdoa.
terkasih, saat ini kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ya. Ambil Alkitab kalian. Kita akan buka dulu dengan doa. Oke? Mari kita satu di dalam doa. Inang Jesse berdoa, kalian di rumah juga bisa mengikuti doa Inang ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur jika di kesempatan ini kami boleh beribadah memuji memuliakan Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Engkau kiranya yang memberkati firman ini, agar firman yang akan kami dengar nanti, firman yang akan ditaburkan nanti, itu bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kalian di rumah bisa ikut membaca bersama Inang Jesse ya, dengan bersuara ya adik-adik. Ya, oke, kita mulai membacanya dengan judul Rasul-Rasul Menanti-nanti. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Saitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sampai di sana pembacaan kita. Adik-adik terkasih, judul sharing firman Tuhan kita pada hari Minggu ini berjudul Bertekun di dalam Doa. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang bertekun sehati di dalam doa, mereka berkumpul dalam suatu tempat di loteng atas Yerusalem. Mereka berdoa bersama-sama menunggu janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi ya. Seperti itu, nanti adik-adik bisa membacanya ya di rumah. Adik-adik bisa membacanya. Nah, seperti sekarang ini, ciri khas orang percaya, orang beriman adalah ketika orang itu berdoa. Tapi kalau orang Kristen yang tidak berdoa, artinya mereka tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kenapa mereka tidak bersungguh-sungguh? Karena mereka tidak berdoa. Karena ketika kita berdoa, ketika adik-adik berdoa, adik-adik itu bercakap-cakap dengan Tuhan, ya. Kalian bisa menyampaikan keinginanmu kepada Tuhan, kalian bisa menyampaikan kerinduanmu kepada Tuhan, kalian juga bisa menyampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan, ya. Keluh kesah itu misalnya apa yang kamu pikirkan, kamu bisa sampaikan kepada Tuhan. Nah, seperti Inang Jesse punya ilustrasi cerita tentang seorang kakek yang sangat setia kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Nah, suatu hari di tempat tinggal kakek itu terjadi bencana banjir, adik-adik.
Ketika banjir terjadi, kakek itu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menghentikan hujan. Nah, tapi hujan itu tidak berhenti juga, adik-adik. Hujannya makin hari, hujannya deras ya. Lalu air makin hari makin naik. Akhirnya terjadi banjir. Di desa sang kakek terjadi banjir. Nah, ketika terjadi banjir, orang-orang sudah mengungsi. Orang-orang sudah ambil barang-barang mereka, udah pergi meninggalkan rumah mereka. Tapi si kakek tidak mau pergi dari rumahnya. Si kakek ini terus saja berdoa, Tuhan hentikan hujan. Nah, lalu datanglah bapak kepala desa menjumpai kakek ini. Kakek, ini udah banjir loh, yuk kita pergi mengungsi. Kata si kakek, aku percaya kepada Tuhan. Kata si kakek ini ya, dia gak mau pergi sama Pak Lurah, gak mau pergi. Aku percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong aku. Tuhan pasti membuat hujan ini berhenti. Akan tetapi apa yang terjadi? Hujan tidak berhenti juga, adik-adik. Kemudian datanglah para penolong yang memakai perahu karet. Karena airnya makin tinggi kan, si kakek terjebak dalam rumah. Datanglah ini penolong ini ya, kayak pemadam kebakaran gitu, damkar lah gitu mereka. Nah, mereka datang untuk menolong si kakek yang terkena bencana banjir. Yuk kakek naik di perahu karet, yuk kita pergi dari tempat ini. Ini udah banjir, gak mau berhenti hujannya. Si kakek tetap bersikeras, aku mau tinggal di dalam rumahku. Aku percaya Tuhan akan menurunkan hujan. Lalu kakek ini berdoa kembali. Nah, dia berdoa agar Tuhan membuat hujan ini berhenti. Tapi hujan tidak berhenti. Yang penolong yang kedua ini yang datang pakai perahu karet sudah pergi ya adik-adik. Karena si kakek tidak mau ikut mereka udah pergi. Nah, berikutnya datang lagi helikopter yang datang pakai pengeras suara. Ayo bapak, ayo naik ke atas helikopter ini. Karena hujan tidak mau berhenti, nanti rumahnya akan hanyut. Bapak, ayo cepat. Apa yang terjadi adik-adik? Kakek ini tidak juga pergi adik-adik. Dia bersikeras tinggal di dalam rumahnya padahal sudah banjir deras. Banjir, airnya makin deras. Nah, akhirnya si kakek pun meninggal. Nah, karena kakek ini orang yang saleh, akhirnya dia diizinkan untuk masuk ke surga. Nah, di surga kakek ini bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata, dan kakek ini bertanya dulu kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ketika aku berdoa Engkau tidak menjawab doaku? Aku berdoa agar hujan itu berhenti, akan tetapi hujan tidak berhenti. Makin hari makin kencang dan akhirnya aku pun meninggal dalam bencana banjir. Tuhan berkata kepada kakek ini, kakek, sudah 3 kali aku memberikan pertolongan kepada kamu, tetapi kamu tidak merespon pertolonganku. Pertama dari Pak Lurah yang datang, kedua dari bapak yang Pak polisi lah ya, yang membawa perahu karet itu, kakek juga tidak ikut ya. Ketiga datang juga helikopter, datang kakek juga tidak ikut. Nah, ternyata apa yang terjadi, kakek ini salah paham. Ternyata Tuhan sudah menjawab doanya, tetapi dengan cara yang berbeda adik-adik. Bukan dengan membuat hujan berhenti, tetapi dengan mengutus orang-orang untuk menolong kakek ini. Ternyata kakek salah mengerti, dengan salah paham dengan pertolongan atau jawaban doa dari Tuhan. Nah, seperti kita juga ya adik-adik sekolah minggu, setelah mendengar cerita ilustrasi tadi, kiranya juga kita memiliki hati yang bijaksana untuk merespon segala sesuatu. Makanya diajarkan kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita berdoa Bapa kami, ya. Adik-adik kelas Petrus udah hafal semua kan doa Bapa kami? Iya, harus hafal ya doa Bapa kami, karena itu adalah doa wajib orang Kristen, ya.
Nah, kalau bangun pagi kalian berdoa nggak ketika bangun pagi? Iya, kalau bangun pagi itu adik-adik jangan dulu main handphone, jangan dulu bangun berdiri dari tempat tidur langsung pergi ya ke kamar mandi atau minum, jangan dulu ya. Ketika bangun pagi, adik-adik diharapkan untuk duduk dulu di tempat tidur dan berdoa dulu, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita, melindungi kita hingga kita bisa bangun pagi dengan tubuh sehat, kuat ya, semangat. Kita jangan dulu langsung pergi, tetapi mengucap syukur dulu kepada Tuhan lewat doa. Kemudian apalagi setelah berdoa, kalian bisa membaca Alkitabmu ya, membaca renungan yang Inang Jesse kirim. Kalian bisa membaca Alkitab renungan ya. Nah, setelah itu adik-adik, setelah berdoa bangun pagi, makan juga harus berdoa. Apalagi mau pergi ke sekolah berdoa, mau belajar berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu. Di segala waktu kita bisa berdoa kepada Tuhan karena Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya ya adik-adik. Jadi Inang harap kalian di rumah bisa rajin berdoa, tekun berdoa seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tekun berdoa. Nah, dari cerita Inang tadi kalian sudah mengerti? Ya, untuk tekun berdoa selalu ya adik-adik. Dan juga kalian bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Ada di Alkitab tokoh Alkitab yang bernama Elia. Elia ini adalah hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan. Dengan heran ya adik-adik, Elia berdoa sehingga membuat hujan bisa berhenti loh. Elia berdoa, hujan turun. Elia berdoa, hujan juga bisa berhenti. Itu ketika Elia bertemu dengan Raja Ahab. Dan kedua, cerita tentang Ratu Esther. Ya kan, Ratu Esther itu berdoa agar bangsa Yahudi tidak dibunuh oleh Haman ya, agar bangsa Yahudi bisa luput dari rencana jahat Haman. Ratu Esther berdoa dan berpuasa adik-adik, dan Tuhan menjawab doa Ratu Esther ya. Bangsa Yahudi tidak dibunuh tetapi bisa bebas ya adik-adik. Berikut juga cerita tentang Hana. Hana adalah ibu dari Samuel, Nabi Samuel. Hana di cerita di Alkitab itu menceritakan seorang ibu yang lama mendapatkan anak, tetapi Hana ini tekun berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan menjawab doa Hana. Akhirnya Hana bisa mengandung seorang anak yaitu Samuel ya, dan Samuel diserahkan menjadi hamba Tuhan. Nah, masih banyak lagi kisah-kisah tokoh-tokoh di Alkitab yang menceritakan bagaimana mereka tekun berdoa. Ada lagi Daniel ya, Daniel yang waktu di kandang singa, Daniel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan meluputkan Daniel dari terkaman singa-singa ya. Jadi ketika Daniel masuk ke kandang singa, singa itu mengatupkan mulutnya, tidak menerkam Daniel. Itu semua karena kuasa doa ya. Jadi kuasa doa itu sangat heran adik-adik. Makanya kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, kita mengajarkan adik-adik untuk rajin berdoa, tekun berdoa seperti perintah Tuhan ya. Kiranya adik-adik juga bisa melakukannya di rumah masing-masing ya, bisa mempraktekkan ini ya, firman Tuhan di hari Minggu ini. Nah, ada ayat hafalan untuk kalian. Ayat hafalannya yaitu dari kitab Yakobus tentang doa ya. Yakobus 5. Kalian bisa buka Yakobus 5 ayat
16. Sudah? Kalau sudah buka, kita bisa membacanya bersama-sama. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, kalian hafal di rumah ya. Kalau sudah hafal, kalian bisa mengirimkan videonya ke Inang JC. Nah, Inang JC sekarang yang hafal ya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Ya, Inang JC sudah hafal. Oke adik-adik, kita sudah sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dan kita masih ada satu lagi membuat prakarya tentang buku doa. Inang harap kalian bisa mengikutinya ya. Mari kita kerjakan bersama-sama prakarya ini. Waktunya prakarya. Bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk membuat buku doa adalah kertas buffalo, kertas origami, gunting, pensil, penghapus, pita, selotip, hektar. Ya, itu aja dan kita akan membuatnya. Kertas buffalo kita lipat 2 dan cetak memakai telapak tangan kita, kemudian digunting. Setelah digunting, adik-adik bisa membuat cetakan pola hati dari kertas origami. Setelah dicetak pola hati tersebut, adik-adik dapat mengguntingnya juga. Setelah adik-adik gunting, pola hati itu ditempelkan ke bagian tengah telapak tangan ya, di hektar di bagian tengahnya. Kemudian pakai selotip untuk lem pita. Jika tidak ada selotip, kalian bisa gunakan lem uhu atau lem fox ya. Terserah kalian lem apa yang mau dipakai. Nah, setelah dilem pitanya, kalian tutup buku itu memakai pita ya. Seperti itu. Nah, ini udah jadi buku doa kita. Nah, seperti itu hasilnya ya adik-adik. Di dalam buku doa itu bisa kalian tulis tentang doa atau harapan dan keinginan kalian ya. Juga bisa ditulis ayat-ayat Alkitab di sana. Oke, kiranya prakarya kita ini bermanfaat untuk adik-adik ya. Nah, adik-adik kelas Petrus, ini prakarya kita sudah jadi tentang buku doa. Inang harap kalian bisa membuatnya di rumah dan terus tekun berdoa ya. Setia berdoa, karena berdoa adalah cerminan orang percaya ya. Nah adik-adik, kita akan tutup ibadah ini dengan berdoa bersama. Kalian di rumah bisa ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa kepada Tuhan ya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan. Tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar tadi itu bisa berakar, bertumbuh subur dalam kehidupan kami dan berbuah lebat. Tuhan berkati kami anak-anak-Mu agar kami dapat melakukan firman-Mu, menjadi anak yang tekun berdoa, yang tidak jemu-jemu berdoa, tetapi setia kepada Tuhan dengan rajin berdoa, rajin membaca firman, membaca Alkitab, dan melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami yang sudah mendidik, mengajar kami. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan rezeki dan kebahagiaan.
Berkati pula kami agar bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa pula buat para orang-orang yang sakit, yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap obat-obatan yang mereka minum, Tuhan yang memberkati makanan yang mereka makan maupun minuman yang mereka minum. Biarlah kesehatan yang daripadamu menjadi bagian mereka. Yang berbeban berat Tuhan ringankan, yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pula yang memberkati ya Tuhan guru-guru sekolah minggu, agar guru-guru sekolah minggu kami semakin giat, semakin setia, dan terus semangat dalam mendidik adik-adik sekolah minggu. Ini doa kami Tuhan. Untuk bangsa kami Indonesia juga Tuhan berkati, pemerintah pusat sampai desa-desa Tuhan berkati, Pak Presiden kami juga Tuhan berkati. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari Minggu ini. Kita tutup ibadah ini dengan satu pujian yang berjudul Terima Kasih Seribu. Oke, mari kita bernyanyi bersama-sama. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada teman-temanku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak bergerai, terima kasih. Terima kasih seribu pada teman-temanku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oke adik-adik sekalian, sampai di sini ibadah kita pada hari Minggu ini. Kiranya apa yang sudah Ina sampaikan itu bisa kalian lakukan ya. Sampai jumpa kembali minggu depan. Oke, dadah, God bless you, Jesus love you. Oke.